rumah, sekolah. Ya kayak ruang kayak kamar gitu dah. Ruang itu kayak semacam kamar, kayak semacam berbentuk kotak. Ruang itu tempat buat mengekspresikan sesuatu. Buat bersosialisasi. Ruang itu menurut saya kayak tempat sebuah penyimpanan atau bisa juga jadi buat belajar, kayak misalnya kelas, misalnya gudang buat penyimpanan, kalau kuat kayak buat belajar gitu sih kalau menurut saya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Bertambahnya manusia mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang yang bersifat terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Tanpa adanya pengaturan mengenai tata ruang, akan membahayakan ekosistem dan mengakibatkan bencana alam. Maka dari itu, perlu dilakukan penataan ruang, yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraannya, aspek penataan ruang terbagi menjadi 4, di antaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Demi mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berdaya guna dan dapat terjaga keberlanjutannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengemban tugas dan fungsi yang strategis. Di antaranya menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tata Ruang terus berinovasi demi terciptanya tata ruang yang baik. Di antaranya terobosan sumber daya manusia, terobosan teknologi, dan terobosan kelembagaan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, jaminan kemudahan berusaha dan investasi diwujudkan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, salah satunya berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Setiap lokasi kegiatan yang memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR dapat diterbitkan konfirmasi KKPR. Untuk lokasi kegiatan yang belum memiliki RDTR, dapat diterbitkan persetujuan KKPR melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang. Konfirmasi dan persetujuan KKPR juga dapat diterbitkan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang telah termuat dalam rencana tata ruang. Namun, jika usulan kegiatan belum termuat dalam rencana tata ruang, dapat diterbitkan rekomendasi KKPR yang diterbitkan dengan memperhatikan tujuan penataan ruang. Untuk mempermudah proses penerbitan KKPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang berinovasi melalui penyediaan informasi produk rencana tata ruang melalui berbagai platform yang dapat diakses secara online. Platform produk rencana tata ruang juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan berusaha, sehingga proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat dan transparan. Selain itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang terus berupaya menghadapi tantangan ke depan dengan menyediakan produk tata ruang yang tepat sasaran sebagai acuan pembangunan wilayah yang efektif dan harmonis. Tentunya dengan menyesuaikan kebijakan dan rencana sektor antara pusat serta daerah dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompatibel. Tata ruang yang telah ditata dengan baik akan mewujudkan ruang yang aman, lingkungan yang sehat, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Tata Ruang akan selalu berupaya mewujudkan hal tersebut melalui kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang terkait. Tata ruang, pintu masuk terbaik bagi investasi menuju negeri makmur, adil, dan sejahtera.